شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pembahasan kita sebelum kita salat Tarawih akan kita bahas adab-adab kita berdoa kepada Allah. Berdoa adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa ini bagian daripada ibadah. Semua selama 24 jam kita tidak lepas dari doa, karena doa ini adalah hubungan kita dengan Allah. Ketika kita bangun tidur, mau tidur, ketika kita sholat, mau makan, mau minum, kumpul istri, keluar dari masjid, masuk masjid, semuanya ada doa. Dan beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi karena itu kita wajib berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Di antara adab-adab yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada jin, tidak boleh berdoa kepada malaikat, tidak boleh berdoa kepada Nabi, karena Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan dasar ayat ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, yaitu kepada Allah, aku akan memenuhi. Jadi kalau kita minta kepada Allah pasti akan terpenuhi, dengan syarat pula, yaitu beberapa syarat. Kita harus orang muslim. Ini yang pertama. Dan juga di antara doa-doa ada hubungannya waktu yang dikabulkan oleh Allah, seperti berdoa pada bulan Ramadan, seperti yaitu di hari Arafah, ini tempat-tempatnya, seperti pula hari Jum'ah. Demikian juga waktu sahur, ini adalah waktu-waktu yang mustajabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa kita. Karena beliau bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Apa katanya Allah Ta'ala? Hatta yabqa sulusal lailil akhir, sehingga sisa sepertiga malam terakhir. Jadi Allah Ta'ala turun ke langit dunia malam hari sepertiga malam terakhir, mungkin jam 2 atau kurang, sampai waktu subuh. Apa kata beliau? Fayaqulu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala berfirman, man yad'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku, aku pasti mengabulkan. Ya, bayangkan kita ini seorang hamba butuh kepada Allah. Allah menyuruh kita hanya berdoa kepada Allah, karena ia memiliki segala sesuatu hanya Allah. Selain Allah Ta'ala mamluk dimiliki. Al-Maliku yaitu Allah. Wa man yas'aluni fa'atihi, katanya Allah, siapa yang mohon kepada aku, meminta kepada aku akan kasih. Wa man yastaghfiruni fa'astaghfiru lahu, siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan mengampuni. Ini adalah yaitu perkataan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Yang nomor dua, doa adab kita di antara lain memanfaatkan keadaan yang mustajabah.
memanfaatkan waktu atau keadaan yang mustajabah. Ya mustajab itu maknanya yang dikabulkan, seperti ketika orang itu perang. Nah ya, berapa banyak para sahabat dimenangkan oleh Allah Ta'ala ketika berdoa. Kemudian turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat, agar hujan yang turun tidak membawa malapetaka. Kemudian ketika kita sujud, kalau kita sholat sendirian, perbanyak doa waktu sujud. Fa'aksirud doa fis sujudi, perbanyaklah doa pada waktu sujud. Namun kita untuk sholat berjamaah kita menimbang yaitu kepada para jamaahnya. Kemudian juga waktu setelah azan, ya, antara azan dan qomat, maka silahkan untuk berdoa karena waktu-waktu yang dikabulkannya. Kemudian juga berikutnya yang nomor 3, yaitu menghadap kiblat. Kita berdoa menghadap kiblat, ya, karena kita punya kiblat yaitu Ka'bah. Dan juga dianjurkan mengangkat tangan ketika kita, yaitu bukan waktu sholat, ketika kita sebelum sholat berdoa angkat tangan. Angkat tangan itu merapatkan begini sejajar dengan telinga kita, bukan begini, tetapi merapatkannya. Dan ini dianjurkan ketika di waktu-waktu tertentu, karena ada dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala tidak menolak doanya orang yang dengan angkat tangan. Tapi kalau kita langsung setelah sholat angkat tangan, tidak ada dalil. Setelah sholat kita istighfar dulu. Adapun sebelum sholat kita angkat tangan, banyak dianjurkan. Atau kita waktu berdoa sendirian, silakan angkat tangan dengan merapatkan dua tapak tangan kita sejajar dengan pundak kita. Dan itu banyak sekali hadisnya yang menjelaskan demikian. Diantaranya, sesungguhnya Allah malu apabila hambanya berdoa mengangkat tangan kemudian Allah Ta'ala tidak mengabulkannya. Ini hadis secara umum. Kemudian juga dijelaskan pula yang keempat, dengan suara yang lirih. Kita berdoa tidak boleh keras-keras karena Allah Ta'ala Maha mendengar. Kecuali ada seorang imam ketika sedang sholat memang harus keras karena harus didengar oleh makmumnya. Atau ketika khutbah, yaitu terakhir berdoa dengan keras karena bermaksud untuk supaya makmum mengamininya. Adapun kita masing-masing berdoa hendaknya dengan suara yang lirih, dengan dasar ayat wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila, surat Al-Isra ayat nomor 10. Dan jangan kamu keraskan doamu itu. Jadi kita tidak boleh mengeraskan doa, ya. Wala tukhafid biha, dan juga jangan kamu melirihkannya, diam, ya. Tapi doa tapi tanpa suara tidak boleh. Jadi kita berdoa bersuara namun cukup kita dengar sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat nomor 10. Ya, jadi kita tidak boleh mengeraskan sehingga yaitu terdengar yang lain mengganggu saudara kita. Kemudian juga yaitu yang nomor 5, maka di antara adab doa yaitu tidak dibuat bersajak, biasa saja. Dan paling baiknya doa adalah contoh dari Allah Ta'ala, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak perlu kita mengarang sendiri yakni doa lalu dibuat sajak-sajak tertentu, walaupun toh sebagian ulama mengatakan demikian, tapi sebaiknya kita doa yang dicontohkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hendaknya kita berdoa tidak mengeraskan suara, cukup kita dengar sendiri, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf nomor 55, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufya, berdoalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan menundukkan diri dan lembut, ya, bukan mengeraskan kepala, bukan menggelengkan kepala kanan kiri atau ke atas ke bawah, tidak. Tadarru itu maknanya merendahkan diri. Kita menunduk di tempat sujud kita lalu kita berdoa dengan cara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak senang orang berdoa melampaui batas dengan suara yang keras.
Kemudian juga berikutnya harus khusyuk. Jadi doa ini bukan bergerak ke sana kemari, khusyuk, karena kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan juga merendahkan diri dengan dasar ayat, yaitu Al-Anbiya nomor 90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersegera untuk beramal kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu lembut, dengan berharap dan dengan cemas, tidak boleh dengan suara yang keras. Wa kanu lana khashiin, dan orang-orang berdoa kepada kami ini harus khusyuk, menundukkan diri, tidak boleh kita geleng-geleng kepala atau ke atas ke bawah naik, tidak diperkenankan. Dan juga fahami makna daripada doa itu sendiri. Ketujuh, memantapkan hati dalam berdoa, ya. Upayakan kita berdoa itu faham dengan apa yang kita baca, karena kalau kita faham dengan apa yang kita baca, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kita mengerti. Inilah perlunya kita memahami doa yang kita baca, bukan hanya sekedar membaca walaupun Allah Ta'ala faham, namun perlu kita fahami artinya. Karena ada suatu hadis, la yaqul ahadukum idza ta'a Allahumma firli in syi'ta. Jangan kita ini berdoa dengan mengatakan jika Allah menghendaki. Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampuni dosa saya jika kamu menghendaki, tidak boleh. Maka perlu kita mohon pada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Jangan ada kalimat jika engkau menghendaki, seolah-olah kita ini tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir perlu difahami, yaitu kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala yang mengabulkan doa kita dengan dasar ayat, dengan dasar hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu harus yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doamu. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin laghin. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa yang hatinya lupa, yang hatinya tidak mengerti. Nah ya, ini pentingnya kita harus memahami doa. Orang berdoa kalau tidak difahami, kemungkinan juga tidak tidak dikabulkan oleh Allah. Karena dalilnya, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Allah tidak mengampuni doa orang yang hatinya lupa. Karena ketika kita doa harus memahami maknanya. Dan insya Allah banyak kitab-kitab doa dari Al-Quran maupun hadis yang diterjemahkannya. Begitulah kaum muslimin, beberapa hal yang perlu kita fahami agar kita senantiasa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.